anak-anak di rumah, selamat pagi, salam sehat, semangat untuk kita semua di pagi hari ini. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar dari rumah? Sebelum anak-anak dan Bunda belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Bunda minta anak-anak semua di rumah sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kita mau belajar, Tuhan berkati kita di pagi hari ini. Amin. Ya anak-anak di rumah, Bunda minta sebelum belajar anak-anak harus sarapan terlebih dahulu supaya anak-anak semangat dalam proses belajar di pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum Bunda menjelaskan pelajaran yang baru, Bunda akan mengingatkan kembali ke anak-anak bahwa kemarin kita sudah belajar tentang mengenal binatang yang hidup di air, yang anak-anak sudah pelajari di rumah. Terima kasih untuk tugas belajar yang anak-anak sudah kirimkan ke Bunda. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu setia menemani anak pada saat belajar dari rumah. Baik anak-anak di rumah, hari ini kita masih belajar dengan tema yang sama, yaitu binatang yang hidup di air, ikan. Ya, tetapi sebelum Bunda menjelaskan binatang ikan, Bunda akan mendengarkan satu lagu kepada anak-anak. Anak-anak selamat mendengar. Baik anak-anak, Bunda akan menjelaskan hari ini tentang binatang air, yaitu ikan. Ikan dan binatang lainnya merupakan ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak di rumah harus rajin makan ikan, karena ikan mengandung protein dan sangat bermanfaat bagi tubuh anak-anak dan kita semua. Baik anak-anak, Bunda akan menjelaskan bagian-bagian dari ikan. Sekarang kita akan mengenali bagian tubuh pada ikan. Kalian pasti pernah melihat ikan kan? Sekarang kita kenali yuk bagian tubuhnya. Jadi, ikan hidup di air. Ada yang di laut, di danau, di sungai, dan di kolam. Nah, tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, sirip, dan ekor. Ini adalah mata. Mata berfungsi untuk melihat. Lubang hidung pada ikan tidak berfungsi untuk bernafas, melainkan sebagai alat indera penciuman. Fungsinya untuk mengenali bau mangsa dan predator. Kemudian ini mulut, berfungsi untuk makan. Ini adalah insang. Ikan bernapas dengan insang. Dengan insang, maka ikan dapat bernapas di dalam air. Kemudian ini adalah badan ikan. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang tersusun rapi. Sisik ikan licin dan berlendir. Sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Selanjutnya ada sirip dan ekor. Sirip ikan berfungsi untuk berenang. Ekor berfungsi untuk mengarahkan gerak ikan dengan cara menggerakkan ekornya untuk berbelok saat berenang. Nah, itu dia bagian-bagian tubuh ikan. Nah, Bunda ingin mengajak kalian untuk melihat ikan secara langsung, bagian-bagian tubuh pada ikan. Nah, di sini ada mulut ikan, berfungsi untuk memakan makanan. Kemudian ada mata untuk melihat. Nah, ini adalah sirip.
ini adalah bagian tubuh ikan, yakni sisik. Kemudian ada ekor ikan. Nah, alat pernapasan ikan yakni insang. Ini tempat insangnya. Beginilah bentuk insang. Kalian bisa lihat secara langsung dengan melihat Bunda saat memasak ikan, saat akan memasak ikan. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Ustazah contohkan ya. Untuk membersihkan ikan, pertama-tama buka insangnya, kemudian ditarik. Nah, ini isi perutnya sudah keluar semua. Nah, selanjutnya Ustazah akan membedah ikan. Apa sih yang ada di dalam tubuh ikan? Kalian jangan melakukan ini sendiri ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh bunda atau ayah kalian. Nah, ini adalah bagian dalam tubuh ikan. Ada tulang ikan. Ini tulang-tulang ikan. Di sini tadi perut ikan. Tadi sudah keluar isinya. Nah, itu dia bagian tubuh ikan. Ya, anak-anak, ikan bernafas dengan insang dan juga ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Dan juga bagian-bagian dari ikan yang Bunda sudah jelaskan, nanti orang tua bisa menjelaskan kembali kepada anak-anak di rumah. Dan hari ini Bunda akan memberikan tugas kepada anak-anak. Coba anak-anak lihat pada lembaran kerja, di situ ada gambar ikan. Tugas anak-anak yaitu anak-anak akan menempel atau kolase gambar ikan menggunakan bahan alam seperti biji-bijian atau daun-daun kering. Berikutnya yaitu pada buku tema. Bunda minta orang tua bisa membuka buku tema pada halaman 15 dan 17. Kemudian anak-anak mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang orang tua jelaskan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal huruf yang baru. Bunda akan mengingatkan kembali ke anak-anak bahwa kemarin kita sudah belajar mengenal huruf P. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf S. Bunda minta anak-anak semua perhatikan. S kecil, S besar, sapi. Sa, si, su, se, so. S kecil, S besar, sapi. Sa, si, su, se, so. Kata-kata yang dimulai dengan huruf S: sapi, sisir, susu, sikat, sapu. Minta anak-anak semua di rumah berdiri lalu kita bernyanyi huruf S bersama-sama. S kecil, S besar, sapi, 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 sapi. Dimulai dengan huruf S. Sasi, suseso, belajar huruf S. S. Ya, baik anak-anak, Bunda akan memberikan tugas. Anak-anak boleh lihat pada lembaran kerja, di situ ada huruf S. Tugas anak-anak akan melingkar huruf S kecil, S besar. Setelah anak-anak sudah selesai dengan melingkar huruf S, anak-anak akan mewarnai gambar yang ada huruf S. Kalau anak-anak sudah selesai dengan melingkar dan mewarnai gambar yang ada huruf S, anak-anak lihat pada lembaran berikut. Anak-anak akan menghubungkan gambar dengan kata dan kirimkan ke Bunda Mei. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah selesai dengan mengerjakan tugas di hari ini, maka Bunda akan mengingatkan kembali ke anak-anak. Hari ini kita sudah belajar dengan tema binatang, yaitu mengenal jenis binatang yang hidup di air, yaitu ikan. Bagian-bagian dari ikan, dan ikan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Anak-anak harus rajin makan ikan karena ikan mengandung vitamin dan protein yang baik untuk tubuh kita. Baik anak-anak, sampai ketemu besok dengan pelajaran yang baru. Dadah.